pada satu sisi musuh sudah di hadapan, ya, tapi tidak bisa diserang. Mengapa? Karena mereka berada di bulan Rajab, bulan dilarang berperang. Tinggal sehari atau 2 hari lagi. Maka pilihannya menyerbu musuh di bulan haram, ini bulan Rajab, bulan yang dilarang perang, atau menahan diri, ya, lalu kemudian musuh kabur. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wallahu 'inda dhanni 'abdi. Ya, seseorang itu sesuai dengan, atau Allah sesuai dengan prasangka atau keinginan hambanya, ya. Dan kaidah ini penting untuk kita pegang, bahwa keinginan baik kita, ya, kalau kita niatkan, ya, maka insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, termasuk juga dengan sahabat Rasulullah yang akan kita bahas pada hari ini, ya, ketika berangkat ke medan Uhud bersama dengan para sahabat Nabi pada waktu itu, didampingi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, marilah kita meminggir sejenak di pinggiran medan peperangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mereka kemudian sama-sama berdoa, dan sebelum terjun ke medan peperangan, masing-masing bertanya, ya, apa yang menjadi doa setiap keduanya. Maka sahabat Rasulullah ini menjawab, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipertemukan dengan seorang laki-laki yang besar, tinggi, gagah, kuat, ya, di mana saya berperang melawan dia, dia pun berhasil membunuh saya, memotong telinga saya dan memotong hidung saya, dan saya pun meninggal dalam keadaan syahid. Luar biasa. Usai peperangan, ya, di antara 70 syuhada perang Uhud tersebut, ya, para sahabat menemukan sosok sahabat Nabi yang akan kita bahas. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahash ini, jamaah termasuk orang dekat Rasulullah. Kita tahu salah seorang istri Rasulullah, Zainab binti Jahash, ya, Zainab binti Jahash merupakan istri Rasulullah. Ya, Zainab binti Jahash merupakan istri Rasulullah yang dinikahkan Allah langsung, ya, melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Ya. Nah, di antara saudara dari Zainab binti Jahash adalah Abdullah bin Jahash, sahabat Nabi yang sedang kita bahas ini. Ini dilihat dari hubungan kekerabatan as-sihr, perbesanan. Ya. Nah, dilihat dari sisi yang lain, sesungguhnya Abdullah bin Jahash ini, anakumullah, masih terbilang sepupunya Rasulullah. Ya, sebab ibu dari Abdullah bin Jahash ini adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah. Nah, dia adalah bibi Rasulullah. Jadi Abdullah bin Jahash ini terbilang sepupu. Jadi ya, putra dari bibinda Rasul, yaitu Umaymah binti Abdul Muttalib. Nah, dilihat dari perbesanan, kemudian dilihat dari keturunan nasab, maka Abdullah bin Jahash ini masih kerabat Rasul SAW. Selain itu juga, ya, Abdullah bin Jahash ini minas sabiqina al-awwalina fil Islam, termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Kita tahu ceritanya dari sekian banyak tokoh terkemuka waktu itu yang masuk Islam berkat dakwah ajakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Jahash. Dan Abdullah bin Jahash tidak masuk Islam sendirian. Dia waktu itu masuk Islam bersama dengan beberapa saudaranya. Di antara yang terkenal adalah Ubaidillah bin Jahash. Dan ini menarik. Ketika Rasulullah membolehkan mereka hijrah ke Habasyah, kita tahu kisahnya, maka 2 gelombang berangkat. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berangkat ke Habasyah. Di antara mereka yang berangkat itu adalah Abdullah bin Jahash dan saudaranya Ubaidillah bin Jahash. Namun demikianlah ending hidup seseorang, jemaah, kita tidak ada yang tahu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. 2 bersaudara, Abdullah bin Jahash dan Ubaidillah bin Jahash,
sama-sama orang dekat Rasulullah. Bahkan Ubaidillah bin Jahas ini tergolong tokoh yang mengetahui banyak hal tentang ciri-ciri akhir zaman, termasuk cikal bakal lahirnya Rasulullah SAW. Namun qadarullah, Ubaidillah bin Jahas ini ketika berada di Habasyah justru dia murtad, dan kemudian dia sempat mabuk-mabukan dan kemudian meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Kita tahu istrinya adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Adapun Abdullah bin Jahas ini, sahabat Nabi yang sedang kita bahas ini, dia pulang ke Makkah Al-Mukarramah kembali karena sempat muncul isu tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam pada waktu itu, dan hasuna islamuhu, Islamnya benar, mendampingi Rasulullah, mempertahankan keistiqamahannya dalam dakwah dan dalam Islam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Abdullah bin Jahas termasuk generasi yang awal-awal hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada yang mengatakan dia adalah orang kedua yang berangkat ke Madinah setelah keluarga Ummu Salamah dan Abu Salamah, sebagaimana kita ketahui. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Abdullah bin Jahas ini jamaah sabiqu al-fil Islam, termasuk orang-orang yang di awal masuk Islam. Wa sabiqu atau as-sabiq fil hijrah, termasuk orang-orang yang di awal masuk hijrah, termasuk orang-orang yang awal hijrah. Teladan apa yang bisa kita ambil dari beliau ini? Yaitu terdepan dalam kebaikan. Terdepan dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah memerintahkan kepada kita agar bersegera dalam kebaikan, dalam ampunan Allah. Bersegera dalam kebaikan, tidak terbelakang. Jadi dalam hal apapun, maka dalam sholat berjamaah kita dianjurkan di shaf pertama, terdepan dalam kebaikan. Dalam berinfak kita duluan, menjadi pionir. Bahkan ada kalimat mengatakan al-fadlu lil mubtadi walau hasunal muttabi. Keutamaan itu ada pada orang yang memulai, pada orang yang mendahului, pionir. Walau ahsana al-muttabi, walaupun orang yang ikut di kemudian hari itu bisa jadi lebih baik, tapi tidak. Jadi orang yang memulai, orang yang merintis, gitu, itu punya keutamaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau hijrah ke Madinah, dan di antara sekian banyak program Rasulullah SAW ketika berada di Madinah adalah membangun angkatan militer. Karena Nabi tahu bahwa sebuah bangsa, sebuah peradaban tidak mungkin berdiri kokoh, tidak mungkin berdiri tegak jika tidak ada penopangnya, jika tidak ada yang membentenginya. Sampai hari ini, kita lihat peradaban-peradaban besar atau negara-negara adidaya, di antara yang membackup mereka dan kemudian ditakuti dunia adalah kekuatan militer. Nabi tahu itu. Ini bukan urusan mau perang atau tidak, tapi membentengi rakyat dengan kekuatan militer itu penting. Jauh sebelum perang Badar, Rasulullah sudah membentuk angkatan-angkatan militer. Di antara ekspedisi angkatan perang yang dibentuk oleh Rasul itu adalah angkatan perang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahas. Nah, ada hal yang menarik jamaah. Ketika Abdullah bin Jahas diangkat oleh Rasul menjadi panglima pertama dalam hal ini, ada hal yang menarik. Apa itu? Ketika dia berhadapan dengan musuh dan dia menghadapi dilema yang luar biasa. Apa itu? Pada satu sisi musuh sudah di hadapan, tapi tidak bisa diserang. Mengapa? Karena mereka berada di bulan Rajab, bulan dilarang berperang. Tinggal sehari atau 2 hari lagi. Maka pilihannya menyerbu musuh di bulan haram, bulan Rajab, bulan yang dilarang perang, atau menahan diri, lalu kemudian musuh kabur. Nah, kita akan tahu pilihan mana yang diambil oleh Abdullah bin Jahas. Apakah menyerang musuh di bulan yang dilarang berperang, atau membiarkan musuh kabur menunggu beberapa hari berikutnya? Nah, jawabannya kita akan ketahui setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga
menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kita masih membahas Abdullah bin Jahash, sahabiyun jalil, sahabat terkemuka Rasulullah SAW. Dilema, di hadapannya ada musuh. Tetapi di bulan Rajab, di bulan haram, dilarang berperang. Nah, apa yang dia lakukan? Ya, dia sempat memberikan pilihan kepada anak buahnya. Kata beliau, kata Abdullah bin Jahash ini, kalian boleh memilih. Ikut bersama saya memerangi musuh atau mau kembali silakan. Ya, karena ini adalah bulan yang dilarang berperang dan dia dihadapkan pada pilihan itu. Maka dia beristihad dan Allah, ya, ini peluang, maka diseranglah musuh tersebut sampai kemudian mereka kocar-kacir melarikan diri, dan ini sergapan yang sangat dahsyat. Dan apa yang kemudian terjadi ketika dia pulang ke Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah, ya, tidak setuju dengan pendapat tersebut. Bahkan dia sempat menghardik Abdullah bin Jahash karena telah melanggar ketentuan umum masyarakat pada waktu itu, ya. Dan belum lagi, ya, kondisi tersebut kemudian melebar kemana-mana. Orang-orang kafir Quraisy dan berbagai kabilah yang lainnya, dalam tanda kutip kalau hari ini, ya, nyinyir gitu, ya, terhadap kaum muslimin yang telah melanggar konsensus berjamaah, ya, konsensus dunia, di mana tidak boleh berperang, tidak boleh melanggar bulan-bulan haram di medan ketika berperang, ya. Ini terus berhembus, ya, dan kemudian kalau hari ini hal itu terjadi, ya, maka kita lihat di media-media sosial, ya, mereka akan dibully oleh netizen gitu, ya. Nah, dan kaum muslimin sendiri bertanya-tanya tentang bagaimana hukumnya berperang di bulan haram, ya. Maka di tengah dilema inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-217, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Ya, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan haram, qitalin fi, hukum berperang di dalamnya. Ya, apa kata Allah? Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Kata Allah SWT, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hukum berperang di bulan haram. Bagaimana hukumnya? Kata Allah, qul qitalun fihi kabir, betul. Dosa besar, kesalahan, ya, berperang di bulan haram itu betul. Qitalun fihi kabir, berperang di dalamnya kesalahan besar, ya. Tetapi kata Allah SWT, wasaddun, menghalangi orang dari jannah Allah, mengusir kaum muslimin dari Masjidil Haram, mengusir kaum muslimin dari Mekah, itu jauh lebih besar. Pada intinya Allah Subhanahu wa taala, ya, memperkenankan ijtihad Abdullah bin Jahash ini, ya. Allah membela ijtihadnya walaupun berlawanan dengan pendapat mayoritas, bahkan berlawanan dengan pendapat Rasul sendiri. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini, kadang kita dihadapkan pada pilihan sulit, ya, antara memilih A yang ada mudaratnya atau memilih B yang juga ada mudaratnya. Maka dalam hal ini ada kaidah fikih mengatakan, atau usul fikih mengatakan, untuk memilih akhaffu dhararain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Ini, jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan dua-duanya buruk, contoh dalam politik Islam misalnya, di hadapan kita dua pilihan, ya, calon presiden A dan calon presiden B. Kita bingung, dua-dua calon ini nggak ada yang bagus bagi kaum muslimin. Maka yang harus kita perhatikan adalah apa? Memilih yang paling ringan mudaratnya bagi umat Islam. Kalau kita milih dia, kira-kira apa efeknya bagi umat Islam? Mudaratnya lebih besar atau tidak? Nah, ini yang kita pilih. Sisanya Abdullah bin Jahash ini yang terus mengikuti perjuangan bersama Rasul SAW. Bahkan pernah dikisahkan ketika diberangkat dari Mekah, ya, rumahnya diambil, hartanya dirampas, tapi Allah SWT menjanjikan kepadanya rumah yang lebih mewah di surga nanti. Sampai pada akhirnya Abdullah bin Jahash ini bersama dengan kaum muslimin ikut dalam perang Uhud. Pada awal kisah tadi dituturkan, berangkat bersama dengan kaum muslimin, dan sebelum terjun ke medan peperangan bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berdoa di pinggiran medan peperangan, dan memulai doa masing-masing, sehingga sebelum perang berkecamuk, ya, dan Abdullah bin Jahash, Sa'ad bin Abi Waqqas sama-sama menyampaikan doanya. Kalaulah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah,
dalam peperangan ini pertemukanlah saya dengan orang yang paling beringas, yang paling jahat, yang paling gagah, ya, dan saya berhasil membunuhnya. Tapi sebaliknya, Abdullah bin Jahas berdoa sebaliknya, dan Allah mengabulkan doa mereka masing-masing. Sehingga Abdullah bin Jahas ini termasuk di antara asyuhada Uhud, ya, syuhada Uhud, 70 orang yang meninggal dunia dalam perang Uhud, dan makamnya hari ini kita dapat ziarahi di lereng Bukit Uhud di luar Madinah Al-Munawwarah. Semoga kita bisa meneladani, ya, sosok Abdullah bin Jahas yang penuh dengan keberanian dan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.